Raja Herodes, dengan tangan besinya, mulai menganiaya jemaat Tuhan. Melihat bahwa kekejamannya menyenangkan banyak orang, Herodes melanjutkan perburuannya. Target berikutnya, Simon Petrus. Ia ditangkap di tengah hari raya roti tidak beragi, lalu dijebloskan ke dalam penjara tergelap. Bukan penjara biasa. Petrus dijaga oleh 16 prajurit. Rencananya, setelah Paskah, ia akan diarak di depan orang banyak untuk dihakimi. Bagi Herodes, ini adalah akhir dari Petrus. Tapi di sudut-sudut kota yang sunyi, satu kekuatan sedang bangkit. Doa. Jemaat tak berhenti. Dengan tekun mereka berseru kepada Allah untuk Petrus. Malam terakhir sebelum penghakiman, di dalam sel, Petrus tertidur, terbelenggu dengan 2 rantai. Semustahil untuk lolos. Tiba-tiba, cahaya surgawi merobek kegelapan. Seorang malaikat Tuhan berdiri di sisinya. Rantai itu gugur dari tangannya. Petrus mengikutinya. Tapi ia berpikir, semua ini hanyalah penglihatan. Sebuah mimpi. Mereka melewati kawal pertama, lalu kawal kedua. Sampailah mereka di gerbang besi raksasa yang menuju ke kota. Dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Setelah berjalan menyusuri sebuah lorong jalan, tiba-tiba malaikat itu lenyap. Dan barulah Petrus sadar sepenuhnya. Ia tahu benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkannya dari tangan Herodes. Ia segera pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus, tempat jemaat masih berkumpul dan berdoa. Ketika ia mengetuk, seorang hamba bernama Rode datang untuk melihat. Ia langsung mengenali suara Petrus. Tapi karena begitu girangnya, ia lupa membuka pintu. Ia berlari masuk untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan. Mereka menganggapnya mengigau dan berkata, "Ah, itu pasti malaikatnya." Sementara mereka berdebat di dalam, Petrus terus-menerus mengetuk di luar. Akhirnya, ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka semua tercengang-cengang, terpana dalam keheningan. Dengan isyarat tangannya, Petrus menenangkan mereka. Ia menceritakan secara singkat bagaimana Tuhan secara ajaib menuntunnya keluar dari penjara. Ia berpesan, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain, menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya, gempar terjadi di penjara. Herodes murka dan para pengawal dihukum mati. Kemudian pada suatu hari yang telah ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaannya. Ia duduk di atas takhta dan menyampaikan pidato di hadapan mereka. Dan rakyatnya bersorak membalas, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga, seorang malaikat Tuhan menamparnya. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati, dimakan oleh cacing-cacing.